Sebenarnya apa makna dan aplikasi taktis dari kitab Keluaran buat kita hari ini? Satu, makna utama kitab Keluaran bagi kita adalah penebusan dan pembebasan Allah itu berlaku bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh bergantung, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Dia. Sebagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel di Mesir dari Mesir sampai menggiring mereka sampai di tanah perjanjian, Tuhan tanggung jawab penuh, Tuhan tanggung jawab total. Maka artinya Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, pembebasan bangsa Israel yang dilakukan oleh Tuhan itu berlaku buat kita hari ini maknanya. Bahwa Tuhan juga sanggup membebaskan kita. Jadi kesukaran dari persoalan, dari pergumulan, dari sakit penyakit sekalipun. Tuhan sanggup membebaskan kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Itu maknanya buat kita. Sekalipun tadi Firaun itu sangat berkuasa penuh atas bangsa Israel kan. Sangat punya kemampuan yang luar biasa menekan bangsa Israel. Dengan perlengkapan tentara yang begitu banyak, persenjataan yang begitu komplit. Tapi kuasa pembebasan dari Tuhan. Kalau sudah Tuhan turun tangan, tidak ada yang bisa menghalang-halangi, tidak ada yang bisa menghambat. Berarti ini memberikan pemaknaan. Kuasa pembebasan Tuhan atas hidup kita juga berlaku di zaman sekarang. Apakah kita sedang terbelenggu dengan kesulitan ekonomi? Atau terbelenggu dengan sakit penyakit? Atau terbelenggu dengan berbagai persoalan pergumulan apapun? Tuhan punya kuasa membebaskan kita dari semua hal itu. Kedua, Tuhan itu berdaulat. Apa artinya berdaulat? Berkuasa total. Dan kuasanya tidak ada yang bisa menyamai atau menandingi. Pemimpin, pejabat, presiden sekalipun di muka bumi, gak ada yang bisa. Dan Tuhan kita yang berdaulat itu maha mendengar, maha melihat, maha merasakan kesulitan orang-orang yang dikasihinya. Dan itu sangat jelas nyata dialami oleh bangsa Israel. Maknanya sama, kehadiran Tuhan atas hidup kita hari ini juga berdaulat. Artinya apa? Dia masih berkuasa total. Dan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji sekalipun kita ini suka ingkar janji. Maka ada lagu rohani yang liriknya mengatakan ini. Janji yang manis takkan terlupakan. Tak terombang-ambing akan kasihmu. Saya kira itu benar itu lagu itu. Janji Tuhan selalu manis, selalu indah. Sekalipun kita seringkali mengingkari janji yang sudah kita ikrarkan di hadapan. Maka ini mendorong kita untuk semakin lebih total mempercayai Tuhan karena Tuhan setia dengan janji-janjinya seperti kepada bangsa Israel dan juga kepada kita di zaman sekarang. Yang kedua, makna dari 10 hukum Taurat dalam Keluaran pasal 20. Ini juga punya makna yang amat besar buat kita. Apa? Aturan dibuat Tuhan. Hukum-hukum dibuat Tuhan bukan untuk menyulitkan kita. Bukan pula untuk menyiksa kita. Bukan pula untuk apa? Memenjarakan kita. Kalau Tuhan buat aturan.
bagi kita hidup di dunia ini. Baik hubungannya dengan Tuhan dan juga hubungannya dengan sesama. Seperti 10 hukum Taurat kan Bapak Ibu. Hukum pertama sampai hukum kelima itu aturan. Bagaimana orang Israel itu menghargai Tuhan, menaati Tuhan. Hukum yang ke-6 dan ke-10 aturan bagi bangsa Israel supaya di antara sesama mereka jangan ada yang baku hantam, baku bunuh kan. Semua hukum itu, aturan itu bukan mempersulit kita, bukan menyiksa kita. Sekalipun ada larangan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan selingkuh. Tujuan Tuhan membuat aturan itu, membuat hukum itu, Bapak Ibu, supaya kita memiliki kualitas kehidupan rohani, memiliki kualitas relasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Itu maksud tujuan. Maka satu kesalahan besar kalau orang berpikir, kalau hukum udah pasti siksaan. Enggak. Hukum itu sifatnya, tujuannya oleh Tuhan membangun. Mengawasi kita, menjaga kita supaya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan alias apa? Hidup dalam dosa itu kan tujuan. Dan yang kedua tujuan hukuman apa? Hukum itu supaya hidup kita semakin lebih sama seperti Kristus. Dan kalau hidup kita sudah sama seperti Kristus, maka tujuan hukum yang ketiga apa? Memudahkan Tuhan memberkati kita. Maka mari kita lakukan firman Tuhan. Semuanya dengan benar dan sempurna. Karena itu membuat standar hidup kita lebih baik. Karena itu akan menolong kita memiliki banyak kesamaan dengan Tuhan sebenarnya. Dan ujungnya apa? Kalau hidup kita semakin makin sama dengan Kristus, mempermudah Tuhan memberkati kita. Dan memudahkan kita juga mendapatkan kasih kuasa dan pertolongan dari Tuhan. Kan, Saudara? Maka dengan demikian, jangan bosan melakukan firman Tuhan. Termasuk menaati. Karena itu jalan Tuhan bagi kita untuk kita mudah diberkati, Saudara. Itu maknanya. Makna yang ketiga, dari keluaran ini apa? Pentingnya memberikan atau pentingnya ibadah yang sejati. Makanya sampai Tuhan atur detail proses pembangunan kemah suci. Karena Tuhan mau. Ya, tempat ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan itu nggak boleh asal-asalan. Harus yang terbaik. Nah maknanya ini buat kita apa? Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, mari kita pastikan. Seperti apa dikatakan oleh Rasul Paulus, totalitas hidup kita harus kita persembahkan. Menjadi persembahan yang kudus, yang suci, berkenan kepada Tuhan. Dan menjadikan diri kita menjadi bait Allah, menjadi rumah Tuhan. Tidak lagi hanya menjadikan gereja itu, bangunan mati itu menjadi rumah Tuhan, tapi tubuh kita harus menjadi rumah Tuhan, harus menjadi bait Allah. Maka caranya gimana? Jangan campurkan hal-hal yang tidak kudus di dalam tubuh kita. Contoh taktisnya apa? Ya kalau kita laki-laki, ya bertobatlah, jangan ada yang merokok lah. Termasuk juga para perempuan ya, karena sekarang ini banyak juga perempuan perokok. Kan itu contoh. Jangan mempergunakan totalitas tubuh kita ini untuk melakukan dosa. Itu maknanya. Ibadah yang sejati itu yaitu totalitas hidup. Yang kedua, ibadah yang sejati yang saya katakan tadi menjaga kekudusan tidak lagi hanya berlaku pada hari Minggu doang. Tapi totalitas kehidupan yang kudus dan suci itu harus juga kita bangun, harus juga kita pertahankan di luar hari Minggu. Termasuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita harus mempersembahkan totalitas hidup kita waktu kita di kantor, di rumah, di ladang, di sawah, di jalan.
Maka sebenarnya ibadah dalam konsep kekristenan, dalam bahasa Yunaninya adalah aboda. Itu bukan hanya hari Minggu. Maka saya sangat sayangkan ada seorang hamba Tuhan besar. Dia bilang orang Kristen itu enak dibanding dengan saudara kita agama lain. Kalau agama lain capek mereka harus ibadah 5 kali sehari. Lalu hamba Tuhan ini katakan orang Kristen singkat. Ibadah 1 kali 1 minggu aja cukup langsung diberkati. Itu pengajaran sesat. Ibadah itu Bapak Ibu. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Bukan hanya hari Minggu. Karena ibadah yang sejati itu adalah persembahkan totalitas hidup. Jadi waktu Bapak Ibu para pengusaha profesional bekerja di kantor, tidak korupsi, tidak tipu sana, tidak tipu sini, tidak bohong. Berarti Bapak Ibu juga sedang beribadah kepada Tuhan di dalam usaha bisnismu pekerjaan. Itu makna ibadah. Nah, yang berikutnya adalah perjanjian Allah dengan umatnya. Ini menunjukkan pentingnya perjanjian Israel dengan Allah. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan Abraham berlaku buat kita, Bapak Ibu. Walaupun kita tidak akan pernah menjadi bangsa Israel, akan tetap menjadi bangsa Indonesia, akan tetap menjadi warga negara Malaysia, kan kira-kira begitu. Tapi secara rohani ya, kita juga mendapatkan janji yang diamanatkan dan diberikan Tuhan kepada Abraham, Musa. Ada, berlaku juga buat kita. Janji apa? Pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan saya sudah alami itu kan. Waktu kita sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Janji apa lagi? Jaminan penyertaan selagi kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu sudah alami itu kan. Banyak masalah, persoalan, pergumulan yang kita alami. Tapi selalu Tuhan tolong kita sebagaimana kita boleh adanya sampai hari ini. Janji ketiga apa? Kehidupan yang pasti di surga. Walaupun kita tidak pernah menginjakkan kaki di Israel sana. Kita tetap juga mendapatkan janji itu.